Kemudian yang kami hormati kepada seluruh panitia, baik panitia Masjid Raudatul Jannah ini maupun panitia IKD yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara kita pada hari ini. Dan yang tentunya kami muliakan kepada seluruh jamaah Bapak Ibu yang telah bersedia hadir pada acara hari ini, yaitu acara kajian fikih zakat kupas tuntas perhitungan zakat yang dilaksanakan pada hari Sabtu 8 April 2023 bertepatan pada 17 Ramadan 1444 Hijriah di Masjid Raudatul Jannah Blok 1 Tanimbar. Jamaah kajian fikih zakat yang kami muliakan, untuk memberkati acara kita pada hari ini adalah sama-sama kita perkenalkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Waliara Sarjana Syariah. Kepada Akhina kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila lil-khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun wa idza massan nasa durrun da'aw rabbahum munibina ilayhi thumma idza adaqahum minhu rahmatan idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun liyakfuru bima. Para jemaah acara kajian fikih zakat, kegiatan hari ini kita bagi menjadi dua sesi. Yang pertama penyampaian materi, yaitu pada pukul 10 sampai dengan 11.30. Selanjutnya pada sesi kedua kita akan melaksanakan sesi tanya jawab, yaitu pada pukul 11.30 sampai dengan pukul 11.50. Baiklah, langsung saja kita perkenalkan kajian fikih zakat kupas tuntas perhitungan zakat ini, yaitu kami silakan pada Ustaz Dr. Zariul Fadi LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ba'd. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah pada pagi yang menjelang siang ini. Allah memberkati kita dalam majlis mulia. Majlis kita terus memperbaiki amalan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Semoga keberadaan kita di sini menjadi catatan amalan yang akan kita tuai nanti di yaumul akhir kelak. Salawat dan salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu, sidang jamaah pengajian
zakat yang dirahmati Allah. Sepertinya kalau dari materi yang diamanahkan kepada kami kupas tuntas tentang zakat, ini kayaknya nggak sanggup ya kalau kupas tuntasnya ya. Karena Syekh Yusuf Qaradawi itu beliau punya buku yang karya yang sangat monumental beliau punya, itu Fiqh Zakat 2 jilid inilah kira-kira. Ini kita kupas dalam waktu 1 jam karya beliau. Belum lagi kalau kita buka misalnya kita para ulama terkait dengan zakat, itu memang materinya sangat-sangat dalam sekali. Kadang pembahasannya sesuatu yang tidak terpikir dari kita, jadi ternyata sudah dipikirkan oleh para ulama terkait dengan pembahasan masalah zakat. Nah, ini kita mungkin secara teorinya tidak terlalu mendalam, tapi lebih kepada pemahaman bagaimana cara menghitungnya. Karena terkadang kita kebingungan, misalnya waktu kita dapat gaji, gimana cara kita menghitungnya? Waktu dapat hasil panen kopi, itu gimana cara kita menghitungnya? Terus waktu ada panen kol, panen kentang, kena zakat ataupun tidak dan lain sebagainya. Ini juga merupakan bagian dari apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Pertama sekali terkait dengan zakat. Zakat itu sebenarnya bagian kecil dari peta konsep fikih, ya. Bagian kecil dari peta konsep fikih. Jadi fikih itu macam-macam. Meskipun muncul pembagian fikih itu adalah di akhir-akhir. Jadi ada yang membagi kepada fikih zakat, ada fikih mawaris, ada fikih nikah, ada fikih jinayat, ada fikih haji, ada fikih umrah dan lain sebagainya. Jadi kita akan membahas bagian kecil daripada pembahasan fikih. Jadi mungkin pernah kami sampaikan ketika kita berbicara tentang fikih, ini jarang sekali kita mendapati jawaban yang pasti, atau biasanya di sini kita akan mendapati perbedaan pendapat para ulama terkait dengan permasalahan yang berkaitan tentang zakat. Misalnya kita akan melihat nanti salah satu yang akan kita bahas adalah tentang zakat fitrah. Kenapa zakat fitrah itu kok mulai dari 2,1, 2,3, 2,4, bahkan ada yang mengatakan zakat fitrah itu 3,8 kilo. Kenapa sampai seperti itu? Jadi dari 2,1 sampai 3,8 kilo. Dari mana asalnya? Gitu juga misalnya ketika kita berbicara tentang zakat emas. Ini untuk pemahaman kita terhadap fikih. Jadi zakat emas yang kita ketahui tentang zakat emas itu berapa nisabnya kira-kira? Nisab zakat emas. Ini nggak pernah zakati atau nggak punya emas ini? Jadi untuk misalnya zakat emas, nisab zakat emas mulai daripada 85 gram sampai 93 lebih, 93 gram lebih. Ini kan selisihnya jauh ternyata. Gitu juga misalnya ketika kita berbicara tentang zakat pertanian. Zakat pertanian mulai daripada 500 sekian kilo sampai ada yang mengatakan 700 bahkan 900 kilo. Itu menjadi nisabnya. Kenapa sampai seperti itu? Kenapa sampai seperti itu? Itu ya akan menjadi pembahasan kita Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya kita lihat itu karena ini adalah konsepnya konsep fikih. Semua yang mereka sampaikan itu benar sesuai dengan dalil mereka masing-masing. Dan sebenarnya kalau ditanya kepada saya mana yang akan kami pilih, kami kalau berbicara tentang nisab itu kayaknya lebih bagus mengambil nilai minimum. Berbicara tentang nisab, saya contohkan berbicara tentang nisab kita ambil nilai minimum. Kayak misalnya emas, ada yang mengatakan 85 gram, ada yang mengatakan 93 gram. Ini kalau berbicara tentang nisab, ini lebih bagus kita mengambil standar yang paling minimumnya, yaitu 85 gram. Artinya seandainya yang pendapat yang paling benarnya adalah 85 gram itu kita sudah selamat. Cuman ketika kita mengambil 93 gram sebagai nisabnya, ini ketika mungkin pendapat yang paling benarnya adalah 85 gram, maka kita
maksudnya waktu kita tidak membayar zakat, kira-kira demikian. Itu untuk nisabnya. Cuman untuk pelaksanaan waktu kita menyalurkan zakat, ini lebih bagus kita mengambil standar maksimumnya. Standar maksimum saya contohkan misalnya ketika kita berbicara tentang zakat fitrah. Zakat fitrah ini ada pendapat yang mengatakan 2,1 meskipun rata-rata pendapatnya 2,4 kilo ya, 2,4 kilo yang paling banyak sekali yang mengatakan demikian. Jadi kalau untuk selamatnya ini lebih bagus kita ngambil adalah pendapat yang paling banyak jumlahnya. Ini berbicara tentang bagaimana kita mengeluarkan zakatnya. Nah, lagi-lagi kami sampaikan karena ini adalah konsep fikih, kebenarannya bukan kebenaran yang pasti, akan tetapi maksudnya ada pendapat-pendapat para ulama yang bisa kita ambil sebagai rujukan kita, kira-kira demikian. Nah, dimulai dari definisi zakat. Ini zakat ada yang memberi definisi dengan suci, tumbuh, berkembang, berkah, beres, atau sesuatu yang sempurna, sesuatu yang terus bertambah, itu zakat demikian. Nah, kalau kita lihat daripada pengertian ini, pengertian secara bahasa ini sebenarnya mencakup kepada kesucian terhadap harta, tumbuhnya harta, dan juga berkaitan tentang jiwa dan juga perilaku kita. Jadi bahkan pada perilaku juga ada istilah zakat. Ini dalam surah di dalam Al-Quran disebutkan zakat. Ini ketika mereka mensucikan diri mereka sendiri. Ini secara istilah diartikan zakat demikian: suci, tumbuh, berkembang, berkah, bertambah dan lain sebagainya. Sementara secara istilah ini zakat diartikan dengan kadar harta tertentu atau bagian tertentu daripada harta yang kita punya untuk kita berikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan tertentu pula. Jadi kadar ataupun bagian tertentu daripada harta yang kita berikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan tertentu. Itu zakat secara istilah. Kita artikan demikian. Nah, ini macam-macam zakat. Ini ada zakat jiwa, ada zakat harta, ada zakat jiwa, ada zakat harta. Zakat jiwa ini sepakat para ulama hanya satu, yaitu zakat fitrah. Selain daripada zakat fitrah ini, selain daripada zakat jiwa, tidak ada selain daripada zakat fitrah. Sementara berbicara tentang zakat harta atau zakat mal, ini ada mereka yang mengelompokkan zakat mal yang zakat itu terbagi kepada dua, yaitu zakat fitrah dengan zakat mal. Ada juga yang membagi kepada misalnya zakat mal itu yang dalam pemahaman mereka hanya terkhusus kepada emas dan perak. Ada juga yang membagi lagi kepada misalnya zakat perdagangan atau misalnya dalam istilah Arab disebut dengan zakat at-tijarah. Kemudian ada yang menyebutkan dengan zakat pertanian, zakat zira'ah dan lain sebagainya. Ada yang membagi demikian. Cuman secara umum bahwa zakat itu terbagi dua, zakat fitrah dan juga zakat harta. Dan harta itu banyak sekali cakupannya. Zakat harta itu banyak sekali cakupannya. Nah, yang pertama kita coba bahas sedikit tentang zakat fitrah. Ini kami tidak banyak menyampaikan pendapat para ulama terkait dengan zakat fitrah karena fokusnya bukan cuma tentang zakat fitrah pada kesempatan kali ini. Namun demikian, kalau memang ada yang perlu ditanyakan nanti ketika membahas tentang zakat fitrah, ini juga silakan ditanyakan. Di pengertian zakat fitrah kan diartikan bawaan sejak lahir atau sesuatu yang suci. Itu fitrah diartikan demikian. Secara istilah diartikan bahwa ini fitrah adalah kadar harta yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan kotor ataupun perbuatan keji ketika mereka melaksanakan ibadah puasa. Jadi fitrah itu kaitannya adalah dengan ibadah puasa. Selain daripada puasa Ramadan, nggak ada berbicara tentang zakat fitrah, gitu kira-kira. Nah, ini hukum zakat fitrah, ini wajib untuk mengeluarkannya. Ini wajib untuk mengeluarkannya setiap muslim, apakah anak-anak, dewasa
remaja, kemudian apa maksudnya hamba sahaya atau orang merdeka dan sebagainya wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Mengenai kadar zakat fitrah, ini pendapat umumnya yang digunakan oleh para ulama. Ini mengatakan bahwa zakat fitrah itu yang kita keluarkan 2,5 kg ataupun 2,4 kg. Ini umumnya mengatakan demikian. Ini pernah di tes oleh Pak Syukri ketika beliau membawa alat ukur mud, membawa mud yang beliau dapatkan waktu semangat Palestina, Pak ya. Ini markas Ali Jabir. Ya, jadi ini Syekh markas Syekh Ali Jabir. Jadi beliau dapat ukuran mud. Jadi mud yang beliau bawa itu dengan mengukur beras yang beliau pakai itu, yang beliau gunakan ukurannya 2,4 disuruh ya. 600 gram. Ya, 600 gram. Berarti setelah dijumlah nanti kurang lebih 2,4 atau 2,5 ya. Ya, satu saknya 2,4 atau 2,5 ketika dikeluarkan zakatnya. Nah, ini sebenarnya perbedaan sukatan ini sangat mempengaruhi Bapak Ibu sekalian. Bahkan dalam memahami perbedaan sukatan itu dalam mazhab Hanafi, ini untuk pembayaran fitrah itu 3,8 kilo, bukan 2,8, bukan 3,1 dan lain sebagainya. Bahkan dalam mazhab Hanafi untuk mengeluarkan zakat fitrah itu 3,8 kilo. Makanya ketika ditanya ke saya, ketika mereka mengeluarkan zakat dalam bentuk uang, itu saya lebih suka untuk mengkias ukurannya tersebut kepada harga beras 3,8 kilo, bukan harga beras 3 kilo. Itu sehingga mungkin nanti akan terjadi peningkatan jumlah. Sekarang saya contohkan misalnya kalau harga beras sekarang 1 kilonya berapa? 1 kilo 15.000 lah, kita bilang 1 kilo, ya 1 kilo beras berapa sekarang harganya? Gak pernah beli beras kan? 1 kilo beras berapa? 10.000. Nah, boleh lah 10.000 ya. Berapa? Gak jelas suaranya ibu-ibu. Ibu-ibu yang beli beras biasanya 20.000. Itu satu baku. Ya. Beras bagus 14.000, kita bilanglah 15.000 Pak ya. 15.000 per kilo beras. Jadi kalau kita membayar zakat fitrah dalam bentuk uang, ini kalau mengikut kepada pendapat Imam Hanafi, ini kali 3,8, 15.000 kali 3,8. Berapa? 57.000. Berarti kalau kita keluarkan zakat 30.000, ini berkiblat kepada mazhab Hanafi, itu tidak dibolehkan. Sementara yang mengatakan, ini kalau kita lihat merujuk kepada pendapat para imam yang membolehkan mengeluarkan zakat dengan uang itu hanya dalam kalangan mazhab Hanafi. Kemudian diikuti oleh ulama-ulama kontemporer termasuk Yusuf Qaradawi, kemudian Wahbah Zuhaili dengan berbagai pertimbangan mereka. Kira-kira demikian. Ini terkait dengan bilangan daripada zakat fitrah. Nah, syarat wajibnya adalah beragama Islam. Jadi kalau nggak Islam nggak wajib. Kemudian masih hidup saat terbenam matahari Ramadan. Terbenam matahari Ramadan yang kita masukkan adalah di sini dia mendapati Ramadan. Meskipun di sini ada perbedaan pendapat para ulama, apakah dia wajib mendapatkan Ramadan dan Syawal sekaligus atau salah satunya. Seandainya ada orang yang meninggal meninggal di sore hari tanggal 30 Syawal, meninggal di 30 Ramadan, meninggal sore hari di tanggal 30 Ramadan. Apakah ada kewajibannya atau dia wajib juga untuk mendapatkan maksudnya syaratnya dia juga harus mendapatkan bagian daripada
Ini istilah para ulama. Kemudian mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Artinya kalau dia nggak punya harta, ini nggak mesti harus jual sofa, nggak mesti harus jual baju untuk bayar zakat fitrah. Ini kalau ada kelebihan makanan silakan tunaikan. Gitu kira-kira. Kemudian landasan zakat ini zakat secara umum ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Khudh min amwalihim shadaqah. Ambil dari harta-harta mereka sedekah. Ini kalau sedekah itu nggak ada perintah amar seharusnya. Artinya nggak ada perintah yang menunjukkan kepada kewajiban kalau sedekah. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah sedekah wajib. Apa sedekah wajib? Zakat. Sedekah wajib zakat. Makanya ada perintah keharusan untuk kita menunaikannya. Meskipun ini ceritanya sebenarnya cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas dengan beberapa para sahabatnya yang mereka punya harta banyak. Cuma waktu itu belum ada syarat zakat. Waktu mereka meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ambillah bagian tertentu daripada harta kami. Ambil bagian daripada harta kami, kemudian sedekahkan atas nama kami. Kemudian Rasulullah bilangnya, wahai Sa'ad, aku tidak diperintahkan untuk mengambil harta dari kalian. Jadi Rasulullah tidak mengambil karena belum ada perintah untuk bayar zakat. Hingga akhirnya setelah tidak beberapa lama selangnya turun ayat surat At-Taubah 103 tadi yang memerintahkan Rasulullah mengambil harta Sa'ad berserta para sahabatnya. Jadi untuk menunaikan zakat. Ini zakat secara umum, ya. Kemudian berbicara tentang khusus zakat fitrah. Ini Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwajibkan atau difardukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, untuk membayar zakat fitrah itu sa'an min tamarin, di satu sak dari tamar, kemudian awsa'an min syairin, ataupun satu sak daripada satu sak dari gandum, alal abdi, atas hamba, wal hurri, dan juga orang merdeka, wal nakari, laki-laki, wal unta, dan juga wanita, wasagiri, anak-anak kecil, wal kabiri, orang besar, minal muslimin, dari orang-orang muslimin. Wa amara biha, dan diperintahkan dengannya, an tu'addiya qabla khurujin nasi ila shalah, diperintahkan untuk ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat. Yang dimaksudkan di sini adalah sholat Idul Fitri. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kan teks hadisnya itu so'an. Nah, yang diminta kepada kita untuk menggunakan so'an. Di so'an satu sak kurma, satu sak gandum, kemudian satu sak bur, satu sak inap, dan lain sebagainya, tergantung yang dipahami di sini adalah makanan pokok yang kita makan. Nah, sekarang karena ada perbedaan ukuran dengan makanan-makanan yang kita pakai sekarang, saya contohkan Bapak Ibu sekalian. Satu sak itu kalau dengan bahasa kita itu mungkin kita artikan dengan gantang, ya. Di gantang, kalau mo itu yang kaleng susu itu Pak biasanya ya, ukuran yang dipakai sama kakek-kakek kita dulu. Itu apakah sama ukuran satu kaleng susu dengan satu kaleng susu beras dengan satu kaleng kurma, dengan satu kaleng susu kurma dengan satu kaleng susu beras? Ini kan nggak pernah sama, nggak akan sama ukurannya. Itulah yang membuat perbedaan pendapat para ulama terkait dengan besaran kita dalam mengeluarkan zakat. Ini mengkonvertkan dengan ukuran yang dipakai di daerah kita, menggunakan ukuran yang digunakan di daerah kita. Ini yang membuat perbedaan pendapat para ulama. Nah, zakat fitrah ini kan dikeluarkan di bulan Ramadan, ya, di
dan mendapatkan syahwat. Nah, cuman para ulama mengatakan kalau dalam mazhab Malik, dalam mazhab Imam Malik, di sini membolehkan untuk mengeluarkan zakat itu lebih cepat satu atau 2 hari sebelum kewajibannya sampai. Jadi meskipun wajibnya nanti malam hari raya, boleh didahulukan untuk kita keluarkan zakat 1 ataupun 2 hari. Namun ternyata pada kenyataannya, ini kayak misalnya di daerah saya, di kampung saya, itu 23 Ramadan udah tutup panitia zakat, nggak terima lagi. Kalau kita merujuk kepada pendapat Imam Malik, kita belum ada kewajiban untuk bayar zakat fitrah. Karena bahkan kalau Imam Malik tadi hanya membolehkan 1 ataupun 2 hari dipercepat. Jadi itu pun alasan untuk dipercepat itu adalah darurat dan untuk mempermudah penyaluran, gitu kira-kira. Nah, ini namun para ulama misalnya termasuk dari kalangan mazhab Syafi'i membolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu di awal Ramadan. Begitu masuk terbenam matahari Sya'ban, pertanda masuk awal Ramadan, ini sudah dibolehkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Meskipun itu bukan waktu yang baik. Meskipun itu bukan waktu baik, itu waktu boleh. Dalam mazhab dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan demikian. Bukan waktu yang baik. Karena baiknya, ya paling baik itu adalah malam hari raya, itu paling baiknya demikian. Itu untuk zakat fitrah. Manfaatnya ya karena kalau dalam hadisnya biar mereka kaya, misalnya mereka berkecukupan di hari raya, kemudian untuk membuat gembira sehingga mereka tidak berkeliling-keliling. Jadi ternyata pada masa Rasulullah sekalipun orang-orang miskin ini mereka juga sudah berkeliling-keliling mencari makan, artinya minta-minta. Jadi biar mereka nggak berkeliling-keliling, cukupkan mereka. Ini fadilah daripada kita membayar zakat fitrah. Hubungan kasih sayang antara pemberi dengan penerima zakat, kemudian mencegah orang miskin melakukan kejahatan. Ini biasanya kan pas malam hari raya atau menjelang hari raya banyak sekali terjadi kasus-kasus pencurian dan seterusnya. Kemudian juga ini kalau kita lihat dari teks hadis yang memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah, itu pun juga agar kita mensucikan diri daripada lahwun warafat, pekerjaan yang sia-sia yang kita kerjakan pada bulan puasa. Kemudian rafat, omongan jelek atau perbuatan keji yang kita ucapkan di bulan puasa, itu terhapus dengan kita membayar zakat fitrah. Saya rasa untuk zakat fitrah cukup, karena bukan itu saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Yang kedua adalah kita berbicara tentang zakat mal, zakat harta. Nah, zakat harta ini terlebih dahulu ada beberapa hal pembahasan ataupun istilah-istilah yang sering digunakan yang berkaitan tentang zakat. Ini biar kalau ini nggak paham, kita nanti kelanjutannya nggak paham juga apa yang kita omongin. Nisab itu adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Itu nisab. Batasan minimum. Jadi misalnya kayak tadi nisabnya 85. Yang 85 itu batasan paling kecil, dia kena kena zakat emas. Kemudian haul itu batas minimal harta dari segi waktu mencapai setahun. Jadi ada zakat yang berkaitan tentang haul, ada zakat yang tidak ada kaitan dengan haul. Haul. Jadi ada zakat yang ada nisab, ada haul, ada nisab saja tanpa haul. Jadi itu aja, nisab dengan haul gabung, ataupun nisab saja tanpa ada haul. Yang haul saja tanpa nisab sepertinya nggak ada. Yang nggak ada. Bahkan ada yang nggak ada nisab, nggak ada haul, ya. Di nggak ada nisab, nggak ada haul itu seperti zakat apa? Yang nggak ada nisab, nggak ada nisab, nggak ada batas minimal
tinggal kita menjumpai harta dan tidak ada batasan tahunnya. Zakat ini, zakat rikas, zakat barang tambang, zakat barang tambang seperti ini misalnya yang tinggal di daerah itu dapat harta dari ngambil emas, itu nggak ada hulnya dan nggak ada nisab, nggak ada hul, nggak ada nisab. Ataupun zakat ini, zakat orang menemukan harta karun, kan ada juga orang dapat harta karun, ya mungkin dapat arca, dapat muci dan lain sebagainya, dan yang sejenisnya lah. Itu nggak ada nisab dan juga tidak ada hul, nggak ada nisab, nggak ada hul. Berapapun yang kita dapat itu langsung kita keluarkan. Kemudian mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Ini sering kita dengar ya. Muzaki adalah orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Ini yang akan menjadi pembahasan kita Bapak Ibu sekalian. Nah, kriteria harta zakat. Ini persyaratan umum yang harus ada pada harta zakat. Nah, harta zakat itu secara umum dimiliki secara sempurna. Meskipun dimiliki secara sempurna dalam arti ada kemungkinan dalam waktu tertentu harta tersebut tidak dikuasai. Pertanyaannya, misalnya ada piutang, apakah piutang wajib dizakati? Ini piutang adalah bagian daripada harta yang wajib untuk kita zakati, Bapak Ibu sekalian. Di piutang, bukan utang. Kemudian harta tersebut produktif. Ini maksudnya harta yang dimaksudkan produktif berkembang baik secara nilai dan lain sebagainya. Kecuali misalnya ada harta yang dianggap misalnya kita pakai hanya menggunakan emas, misalnya saya contohkan emas yang kita kalung, emas yang menjadi gelang kita, itu dan sebagainya, itu dianggap tidak produktif. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak dianggap adalah harta yang tidak produktif. Jadi kalau ibu-ibu untuk menghindari zakat, ini saya kasih konsep juga untuk menghindari zakat. Jadi kalau punya emas jangan disimpan di lemari, pakai biar nggak kena zakat. Karena kalau dipakai itu terhindar zakatnya. Tapi kalau nggak dipakai disimpan di lemari itu wajib bayar zakat. Ada cuma lagi dalam mazhab Maliki, barang perhiasan yang kita sebutkan tadi itu wajib untuk dizakati meskipun zakatnya tidak setiap tahun, sekali beli, saya punya, kemudian begitu saya beli langsung saya zakati 2,5%-nya. Ini setelah itu selesai, tidak ada kewajiban zakat berikutnya. Itu dalam mazhab Maliki berpandangan demikian, tapi tidak dalam mazhab Syafi'i. Kemudian melebihi nisab ataupun mencapai nisab, ini nisab tertentu. Kemudian melewati haul, tahun yang kita sebutkan tadi. Kemudian melebihi daripada hajat kebutuhan. Ini kebutuhan yang kita maksud adalah kebutuhan primer, bukan tersier, melebihi hajat kebutuhan primer. Saya contohkan, ini Asep ini beliau gajinya sebulan 20 juta misalnya. Ini tapi punya anak 20 juga, punya anak 20. Ini untuk kebutuhan anak saja tidak terpenuhi. Jadi apakah beliau ada kewajiban membayar zakat? Jadi meskipun jumlahnya umurnya besar, tapi di luar kurang daripada kebutuhan yang beliau harus beliau tunaikan. Ini nggak zakat. Kemudian selamat dari utang. Ini utang yang kita maksud ini utang untuk kebutuhan primer juga. Ada juga sekarang kan misalnya kayak Aksar beliau utang cuman untuk beli kebun 10 hektar dan sebagainya. Kebutuhan tersier itu nggak termasuk,
Baik, kira-kira demikian. Nah, tadi kan saya bilang ketentuan umum yang harus ada pada harta zakat. Ini produktif, melebihi nisab, whole dan lain sebagainya. Cuma ada berbicara tentang hasil pertanian itu nggak perlu setahun. Kita berbicara tentang hasil pertanian nggak perlu setahun. Kapan zakatnya? Yauma hasadi. Ketika kita panen, selesai panen langsung bayar zakat. Kemudian berupa bahan makanan yang mengenyangkan dan tahan disimpan dalam waktu tertentu, dalam waktu yang lama. Ini bagian daripada pendapat dalam kalangan mazhab Syafi'i. Jadi kalau makanan tersebut tidak mengenyangkan dan tidak tahan disimpan lama, ini nggak wajib zakat dalam mazhab Syafi'i. Jadi kita kalau dalam mazhab Syafi'i nggak ada berbicara tentang zakat tomat, nggak ada zakat tomat, nggak ada zakat kol, zakat sawi dan seterusnya nggak ada. Meskipun saya punya 10 hektar kebun tomat, ini tetap saya nggak ada kewajiban untuk bayar zakat dalam mazhab Syafi'i. Cuma dalam mazhab lain ada, termasuk dalam mazhab Hanafi itu zakat dari sayur-sayuran itu juga merupakan sesuatu yang wajib untuk kita keluarkan. Kemudian ditanam oleh manusia, jelas untuk binatang ternak secara digembala secara bebas. Artinya kalau itu akan dipelihara atau diperjualbelikan dan lain sebagainya, itu perhitungan zakatnya kita akan menggunakan perhitungan zakat lain, bukan kepada zakat kepada perhitungan zakat binatang ternak. Ya. Ini secara umum demikian. Ya, kita bahas nanti pelan-pelan. Ini jenis-jenis zakat Bapak Ibu sekalian. Ini jenis-jenis zakat. Zakat peternakan, pertanian, peragaan, emas perak, fitr, kemudian rikas, harta yang terpendam, profesi, persewaan. 1 sampai 6 ini adalah ini pembahasan dan dulu ulama dan membahas hal tersebut. Jadi ini adalah zakat klasik. Sementara berbicara tentang profesi dengan persewaan, ini zakat sekarang ini. Apalagi macam-macam sekarang bisnis yang yang kita geluti Bapak Ibu ya. Mungkin apakah semua akan masuk dan coba akan kita bahas. 8 asnaf ini jelas. Ini kita bahas secara cepat karena waktunya pun pendek dikasih untuk saya ya. Kayaknya memang nanti lebih banyak diskusi aja. Fuqara ini jelas, fuqara tidak punya penghasilan sama sekali. Miskin punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Amil orang yang mengumpulkan zakat, petugas yang diamanahkan untuk menunaikan zakat. Ini nanti ada pembahasan juga. Amil dengan panitia sama apa enggak? Amil dengan panitia zakat. Amil zakat dengan panitia zakat sama. Sering kan dengar istilah panitia zakat di pas hari raya dan diumumkan itu panitia zakat fitrah kampung fulan dan sebagainya, atau amil zakat kampung fulan. Jadi sebenarnya kalau panitia itu dia bukan amil. Panitia itu lebih kepada orang yang diamanahkan untuk mewakili daripada muzaki. Itu panitia demikian. Beda dengan amil. Kalau amil memang ada yang melantik, ada yang melantik dan dia tugasnya dawam, tugasnya berketerusan. Itu amil, beda amil dengan panitia. Jadi mungkin ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh panitia, tapi boleh dilakukan oleh amil. Ini sekedar untuk buka wawasan kita Bapak Ibu sekalian. Misalnya balik pada contoh zakat fitrah. Saya menunaikan zakat fitrah melalui, misalnya saya sebagai orang miskin, kemudian menunaikan zakat fitrah melalui panitia. Kemudian panitia memberikan zakat fitrah itu kepada saya kembali. Memberikan zakat fitrah yang telah saya keluarkan itu kepada saya kembali. Ini jika terjadi demikian, zakat fitrah yang saya keluarkan saya sebagai orang miskin tadi ini menjadi tidak sah. Karena yang dipahami di sini para ulama mengatakan bahwa tidak
dibolehkan bagian daripada zakat atau keseluruhan daripada zakat kembali kepada orang yang mengeluarkannya. Beda jika yang memberikan tersebut adalah amil, yang memberikan amil. Ini misalnya saya ini Ahasep ini amil, saya kasih zakat ke Ahasep, ini zakat saya tahun ini. Allah, Ahasep bilang ini yang kasih orang miskin daripada saya nanti capek-capek kasih lagi. Ahasep ambil, kasih balik, ini udah di bagian kamu. Nah, gitu. Itu dibolehkan, meskipun secara keseluruhan. Tapi panitia nggak boleh. Panitia nggak boleh. Termasuk bagian kecil, bagian daripada kecil yang diberikan. Ya. Bagian kecil yang diberikan saya contohkan. Ada misalnya kan biasanya beras kita itu dicampur ya, dicampur habis kita kumpul itu kemudian dicampur. Kalau kita sebagai orang miskin tadi mendapatkan bagian daripada zakat tadi, meskipun bagian kecil kembali kepada kita tetap tidak sah. Kalau yang mencampurnya itu adalah panitia. Beda dengan amil. Kalau amil dia bukan cuma untuk panitia, bukan untuk orang miskin itu saja dikembalikan zakatnya. Bahkan dia ambil untuk dirinya juga dibolehkan. Ya? Dia ambil untuk amil, hak amil, dia ambil hak ataupun bagian daripada amil itu dibolehkan, meskipun amil itu orang kaya. Ya? Meskipun amil itu orang kaya. Kemudian juga ini kata pembahasan gharim, berhutang, hutang untuk menyambung hidup sabilillah, perang fisik membela agama Islam. Meskipun berbicara tentang sabilillah ini macam-macam. Gitu juga Ibnu Sabil, kehabisan bekal, perjalanan orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar dan sebagainya. Ini atau sabilillah dengan Ibnu Sabil ini pengembangannya macam-macam. Saya contohkan pengembangannya beasiswa. Ini beasiswa kan ini sabilillah dengan Ibnu Sabil diterjemah dengan konteks kekinian beasiswa. Sampai kita lihat kan ada Baitul Mal yang memberikan beasiswa. Kemudian ada juga misalnya seminar juga masuk kepada, ada yang masukkan kepada sabilillah, ada yang masukkan kepada Ibnu Sabil dan seterusnya. Jadi ini pembahasan yang terus berkembang berbicara tentang sabilillah dan Ibnu Sabil. Gitu juga untuk mu'alafnya ada pembahasan juga yang untuk bagian mu'alafnya ketika zakat diberikan kepada orang yang belum muslim tapi diharapkan keislamannya. Ini juga termasuk daripada mu'alaf menurut pendapat para ulama. Ya? Nah, ini baru kita bahas tentang zakat ternak. Zakat ternak yang umumnya zakat ternak kan 3 Bapak Ibu ya. Di unta, sapi atau kerbau, kemudian kambing. Selain daripada ini nggak ada kambing atau biri-biri itu sebangsa. Cuman dalam mazhab Hanafi ada tambah satu lagi. Dalam mazhab Imam Hanafi ada tambah satu lagi. Apa tambah satu lagi? Yang sejenis. Apa? Tambah dalam mazhab Imam Hanafi selain unta, sapi atau kerbau, kambing atau biri-biri, apa tambah satu lagi dalam mazhab Hanafi? Kuda. Kuda ternyata dalam mazhab Hanafi wajib zakat. Tapi kalau mazhab jumhur ini kuda itu nggak ada wajib zakat. Ini kenapa harus saya singgung? Karena ternyata di Tangerang ini banyak juga kudanya kan. Jadi bicara tentang nisabnya ini capek kalau saya baca semuanya. Nanti slide-nya bisa di-copy. Ini untuk bicara tentang nisab unta, nggak ada di sini. Ini untuk sapi dan kerbau, nisabnya seperti ini. Pokoknya kalau udah 30 ekor sapi lebih, itu wajib bayar zakat. Kemudian untuk kuda, ini 30 sama seperti sapi atau kerbau untuk kuda. Kemudian kambing 40 ekor itu sudah kena wajib zakat. Sudah kena wajib zakat. Ini tadi syarat dalam zakat ternak ini kan saya bilang itu digembala bebas ya, digembala bebas itu untuk zakat binatang ternak. Artinya kalau misalnya saya punya farm, punya kebun, bukan kebun, farm apa dia artinya farm? Ladang ya, punya kandang,
yang itu saya perjualbelikan. Memang kambingnya diikat di situ, dikasih makan pun sekarang pakai makan apa namanya? Fermentasi itu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu bukan melalui zakat ternak. Kita mengeluarkan zakatnya bukan melalui zakat ternak. Mana? Masuk mana? Masuk zakat dagang. Nah, masuk pada zakat dagang. Gitu. Ya, bukan kepada zakat ternak. Ini yang harus dipahami. Soalnya ada yang bertanya, Ustaz, saya kan jumlah kambingnya nggak jelas. Ini yang dia share. Jumlah kambingnya nggak jelas. Kadang-kadang misalnya pas hari raya kurban itu mungkin sampai kambing yang harus saya stok lebih 200 Ustaz. Dan cuma hari-hari biasa paling ada 30. Itu gimana cara hitungnya? Makanya saya bilang itu dengan kondisi farm yang dimaksud itu tidak dikeluarkan zakat dengan jenis ternaknya, tapi kepada perdagangannya yang dihitung. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian yang menjadi catatan kita, tidak ada harta zakat itu dikenakan 2 kali zakat, tidak ada. Contoh misalnya tadi saya bilang ternak dengan dagang itu menyatu sekaligus. Apakah dia dikenakan zakat dari ternak sekali, kemudian dari dagang juga sekali lagi? Nggak ada. Gitu juga misalnya kalau untuk bicara tentang ini Bapak Ibu yang PNS kumpul uang, kemudian uangnya dari potong untuk zakatnya, kemudian ada pengembangan atau penyimpanan dari harta tersebut, apakah tetap dibayar zakat lagi? Ini nggak dikembalikan, nggak dibayar zakat lagi juga. Ataupun misalnya pokoknya ada istilah untuk zakat double. Untuk ada kalau kakek-kakek nenek saya dulu itu kan punya tempat untuk nyimpan hasil panen, nyimpan padi ya, nyimpan padi. Terus kadang nyimpan padinya itu banyak gitu. Kemudian apakah ketika jumlahnya berkali lipat dari harta zakat kemudian tetap dikenakan untuk bayar zakat lagi? Ini juga tidak demikian. Nah, ini berapa nisab harta? Beberapa nisab harta. Coba perhatikan. Ini penting. Untuk emas, nisab hartanya adalah 85 gram ataupun 93,4 gram. 93,4 gram, zakat yang dikeluarkan 2,5%. Ini nanti saya jelaskan kenapa ada 85 gram, kenapa ada 93,4 gram. Kenapa ada ini saya jelaskan sekarang di dalam. Hadisnya yang memerintahkan kita untuk membayar zakat itu adalah ketika kita punya 20 dinar maka bayar zakat. Setelah 1 dinar itu 4,24 gram. 4,24 gram. Nah, 20 kali 4,24 gram dapatnya 85 dinar, 85 gram. Ini untuk zakat emasnya yang menyebutkan 85 gram. Kenapa sampai ada 93,4 gram? Ini ternyata kewajiban yang memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat emas dengan perak itu sekaligus disebutkan oleh Rasulullah. Cuma ada selisih nilai ketika mereka mengkonvert antara waktu itu 20 dinar sama dengan 200 gram perak. Saya ulangi, bukan 200 dinar, 200 dirham. 20 dinar sama dengan 200 dirham. Cuman ada selisih nilai tersebut hingga di sini melahirkan perbedaan pendapat para ulama terkait dengan nisab emas, termasuk nisab perak sekalipun, termasuk nisab perak itu 85 gram sampai 93,4 gram. Kemudian perak ini yang minimalnya adalah 642 gram. 642 gram. Untuk perniagaan ataupun perdagangan ini dikembalikan kepada nisab emas. Makanya Bapak Ibu sekalian,
ini nisab emas ini harus jelas yang mana yang kita pakai, karena ini akan menjadi turunan dari keseluruhan harta yang kita keluarkan pada zakat, pada kopi dan lain sebagainya. Ya. Pada pertanian yang sifatnya produktif dan seterusnya. Kemudian pertanian ini 624 kalau nggak salah saya, 624 kilo itu nisab pertama. Kemudian 750 kilo sampai ada yang pendapatnya 900 kilo. 900 kilo. 900 kilo, betul 900 kilo. Jadi 624, 750. Kemudian ada pendapat yang ketiga menyebutkan untuk zakat pertanian ini 900 kilo. Ini juga nanti saya jelaskan lebih rinci dari mana datang angka itu. Ini untuk zakatnya sama-sama kita pahami. Kalau itu dibiayai, dipupui, dibiayai, itu kita keluarkan zakat adalah 5%. Kemudian kalau tidak dibiayai, tidak disirami, maka kita mengeluarkan zakatnya adalah 10%. Kemudian peternakan, ini 40 untuk kambing, 30 untuk sapi ataupun kerbau, dan lain sebagainya. Ini kayak tadi saya sebutkan, barang temuan, kemudian barang temuan dalam istilah bahasa Arab disebut apa? Luqata. Tapi ada lain untuk rikas. Rikas ini nggak ada nisabnya, nggak ada nisab. Kayak tadi saya sebutkan, misalnya barang tambang, barang temuan tidak ada nisab. Dan itu dikeluarkan zakat adalah 20%. 20% yang dikeluarkan zakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau ada saudara-saudara yang cari emas di Linge, kan ada tambang tradisional itu wajib dikeluarkan zakat tanpa menghitung berapa besar yang dia dapat, berapa besar dia dapat. PT Arun atau sekarang apa namanya PT Arun? Iya. PAG, pokoknya yang sejenis dan seperti itu batu bara itu tidak menghitung nisabnya. Tapi berapapun yang dikeluarkan wajib untuk mengeluarkan, berapapun yang dia dapat wajib untuk mengeluarkan zakatnya 20%. Itu seharusnya kayaknya kalau undang-undang zakat Aceh itu belum ada yang mengatur, nggak ada kayaknya bab yang mengatur tentang itu. Seharusnya diatur Pak ya, di perusahaan wajib untuk mengeluarkan zakat. Di zakat besar tidak zakatnya 20% loh. Kemudian untuk perikanan masuk ke emas. Memang ada zakat ikan dan sebagainya. Ini maksudnya kayak kopi juga nggak ada zakat dalam zakat plastik, nggak ada zakat kopi. Cuman masuk kepada perkebunan. Kemudian itu juga perikanan kayak Ustaz Nur itu beliau punya ikan yang harga ikannya per kilo itu 350.000. Itu kalau kan itu juga kena wajib untuk bayar zakat. Zakatnya dikembalikan kemana? Masuk kepada standar emas. Kemudian profesi ini Bapak Ibu sekalian, ini secara umum dibilang masuk kepada emas. Cuman di sini juga ada perbedaan pendapat para ulama. Nanti akan saya jelaskan. Ini akan saya rincikan lagi. Nih zakat tanaman. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ini termasuk masalah kebun tadi, masalah kol, sawi dan sejenisnya. Jumhur ulama mengatakan bahwa ada 4 macam hasil panen yang wajib untuk dibayar zakat. Gandum, kemudian hilqah, syair, kismis, kurma. Selain daripada ini, ada aqwal, ada pendapat macam-macam. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan bahwa hasil panen yang diwajibkan untuk bayar zakat hanyalah panen yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan.
ini saya ulangi, Imam Syafi'i mengatakan bahwa di hasil panen yang wajib dikeluarkan zakat adalah makanan pokok dan bisa disimpan. Ini makanan pokok kita di sini apa? Beras. Selain daripada beras berarti nggak ada wajib zakat. Jadi harus memenuhi memenuhi bahwa itu adalah makanan pokok dan juga bisa disimpan. Kalau orang Sulawesi atau daerah-daerah yang lain kan ada misalnya jagung, makanan pokoknya, ada yang sagu, berarti itu yang menjadi standarnya, yang menjadi standarnya. Terus mungkin ada yang komen, Ustaz, nggak adil dong Ustaz. Itu mereka yang punya kebun kopi cukup luas, masa nggak kena bayar zakat Ustaz? Ini seandainya kita berkiblat kepada pendapatnya Imam Syafi'i dan Malik, ini kasus kopi dan sejenisnya itu kita tidak menyamakan dengan tidak kepada zakat pertanian atau zakat tanaman, tapi kenanya kepada zakat perdagangan atau zakat perkebunan. Kira-kira demikian. Kemudian pendapat Imam Abu Hanifah, hasil pertanian yang wajib dizakati adalah segala yang ditanam, semua yang ditanam. Apakah itu buah-buahan? Nih, saya punya kebun apel, saya punya kebun jeruk, kemudian sayur-sayuran, saya punya kebun kol, kebun kentang, kemudian maupun biji-bijian. Saya punya kebun andaman itu punya 1 hektar andaman. Itu termasuk biji-bijian dan seterusnya. Kemudian pendapat Imam Ahmad, hasil pertanian yang wajib dibayarkan zakat hanyalah hasil tanaman yang dapat disimpan ataupun ditakar. Ditakar ini maksudnya bisa dikilo, bisa dikilo ataupun bisa dihitung beratnya. Ini pendapat Imam Ahmad. Nah, ini coba kita lihat tadi saya bilang zakat pertanian berapa kilo? Yang ada di slide tadi berapa kilo? Atau nggak nampak? Berapa? 750, 750. Ternyata seperti ini perhitungannya. Coba Bapak Ibu sekalian. Dalam hadis itu disebutkan walaysa fi ma duna khamsi awsaq sadaqah. Gak ada zakat di bawah daripada 5 sak. Gak ada zakat di bawah 5 sak. 1 wasak itu setara dengan 60 sak. Saya ulangi, 1 wasak itu tadi berapa wajib zakat kita? 5 wasak. 1 wasak itu setara dengan 60 sak. Sedangkan 1 sak itu adalah 2,176 kilogram. Ini berarti kan kalau untuk dapat 1 wasak itu 60 kali 1 wasak 60 kali 2,176 kilo. Coba itu 60 kali 2,176 130,56 itu 1 wasak. Kali 5 wasak baru kena zakatnya. 652,8. Ini digenapkan jadi 653 kg atau 524. Ini yang bentuknya yang kalau yang habis dipetik itu apa namanya? Gabah ya. Kalau gabah ukurannya 652 atau 653, tapi kalau yang kayak kopi habis dikupas kulitnya itu apa namanya? Labu. Kalau untuk padi kalau untuk kopi labunya 524 kilo. Kalau untuk beras ya padi udah jadi beras 524 kg. Jadi itu cara hitungnya. Jadi berapa zakat barang pertanian tadi? Zakat pertanian adalah di 5 wasak.
5 wasak. Itu nisabnya 5 wasak. Berapa 5 wasak? Satu wasak adalah 130, sekian kilogram. Berarti kali 5 dapatnya 652,8 kilogram, ataupun digenapkan 653 kilogram. Ini untuk untuk zakat pertanian. Nah, ada pendapat lain menyebutkan bahwa satu sa' itu 2,4 kilo. Tadi kan 2,1 ya, 2,1. Ini perhitungan Basnas, Badan Amil Zakat, 2,1 kilo, 2,176 ini yang dipakai oleh Basnas. Badan Amil Zakat Nasional pakainya segini. Aceh juga pakai sebagaimana yang dipakai oleh Basnas. Ada juga yang mengartikan satu sok itu 2,4 kilo. Coba 60 kali 2,4 berapa? 60 tadi 60 sak ya. Satu wasak kan 60 sak. 60 kali 2,4 kilo. 144 kali 5. 720. Itu dapatnya 720 kilo. Nih. Nah, itu dah. Kemudian ada pendapat yang menyebutkan bahwa satu sak itu 3 kilo. Ada pendapat yang menyebutkan satu sak itu 3 kilo. Sekarang 3 kali 60 berapa? 180 kali. Habis itu dikali berapa? Dikali 5. 2 kali 5 berapa? 900. Nah, 900 kilo. Itulah dari mana datang angka-angka itu. Dan ternyata mereka berbeda pendapat dalam mengkonvertkan dari sok itu kepada kilo, beda pendapatnya. Kayak tadi kita bilang untuk zakat fitrah satu sak, misal dikonvert ke dikonvert ke kilo, itu beda-beda pendapatnya. Kayak misalnya ada yang menyebutkan dikonvertnya itu konvertnya dengan menggunakan tanggal, menggunakan ini apa sukatanya dalam bahasa Bego kan Pak? Genggam gini. Nah, ini seperti ini. Apa istilahnya? Bahasa Arab apa yang nama buahnya? Nah, mud. Mud. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan mud. Jadi ini bahasa Arabnya mud. Cuma apakah mud yang saya punya dengan mud yang dipakai itu? Ini beda-beda. Itulah ketika dikonvert ke kilo akan menimbulkan perbedaan pendapat para ulama. Ini lagi-lagi saya bilang, kalau berbicara tentang nisab, bagusnya ambil standar terendah. Untuk nisabnya. Kalau ditanya berapa zakat padi, berapa zakat zakat kalau kopi itu dimasukkan kepada pertanian, zakat kopi adalah 653 kilo. 653 kilo. Oke, baik. Saya lanjutkan. Kemudian tanaman. Kalau tanaman itu kalau dari jenisnya ada buah, ada butir. Yang buah seperti anggur, kurma, kismis dan sebagainya. Butir, gandum, beras, jagung. Kemudian nisab itu 624 kilo atau 653 ini pendapat yang jumhur ya, yang dipakai oleh mayoritas. Waktu bayar tiap kali panen, zakatnya adalah 5% kalau diairi sendiri atau dimodali, 10% kalau tidak diairi ataupun tidak dimodali. Kira-kira demikian. Ada mungkin nanti mau zakat dari segi ambil pendapat Imam Hanafi. Saya punya kebun 10 hektar yang saya tanam adalah labu Jepang. Ini kalau kita masuk kepada ziraah, ini kan nanti zakatnya 10%, nggak perlu pupuk dan lain sebagainya. Oke, coba ini coba hitung. Seorang petani telah panen padi mendapatkan hasil sebanyak 7.500 kilo. Sawahnya diairi dengan menggunakan tenaga diesel. Berapa zakatnya?
Coba hitung Bapak Ibu. 7.500 kilo. Berapa? Ini dapatnya tahu dari mana? Berapa Pak? Dapatnya dari Bapak hitungnya dari mana? 5%. Jadi karena 5% karena dia ini berarti 7.500 kali 5%. 7.500 kali 5%. Nah, 653. Salah hitungnya. Coba 7.500 kali 5%, coba. Ya. Di Excel 7.500 mendapatkan hasil, berarti saya salah. Coba hitung ulang. Kali tadi Pak berapa dapatnya Pak? Ya. 375. Terus saya salah tulis. Ya, saya salah tulis. Oh maaf, ini betul saya tulis. Ini nisabnya. Nisabnya atau nisab pemimpin batas tadi. Ini betul juga 375, ada betul. Oke. Ini yang kedua coba dijawab Bapak Ibu. Seorang petani panen padi mendapatkan hasil sebanyak 10.000 kilo. Sawahnya diairi dengan menggunakan air hujan 1.000. Cara hitungnya 10%. 10.000 kali 10%. 653 nisabnya berarti 1.000 kilo. 1.000 kilo. Jadi mudah untuk zakat pertanian Bapak Ibu ya. Mudah, tinggal dipastikan itu diairi sendiri ataupun air tada hujan, kebun tada hujan. Kemudian zakat emas perak. Ini walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata. Mereka yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Jadi ini fabashshirhum, Allah menggunakan basyir. Basyir itu sebenarnya berita gembira, tapi ujungnya enggak enak, adzabin alim, azab yang pedih. Mana ada berita gembira, azab yang pedih. Kemudian ada hadis lain, jika engkau memiliki perak 200 dirham dan telah mencapai haul 1 tahun, maka darinya wajib zakat 5 dirham. Dan untuk emas Anda tidak wajib menzakatinya kecuali telah mencapai 20 dinar. Maka darinya wajib zakat setengah dinar. Jadi kalau ada 200 dirham, maka kita keluarkan zakatnya berapa? 5 dirham. Kalau ada 20 dinar, berarti kita keluarkan zakat berapa? Setengah dinar. Lalu dalam setiap kelebihannya wajib dizakati sesuai dengan persentasenya. Setiap kelebihannya ini yang disebutkan oleh Rasulullah adalah batas minimal nisabnya tadi. Setiap ada kelebihan daripada itu dikeluarkannya sesuai dengan persentasenya. Kita lihat apa nih yang ini syaratnya milik sendiri, bukan punya orang lain. Kemudian tidak dipakai sebagai perhiasan. Ini mazhab Syafi'i. Jadi kalau dipakai sebagai perhiasan, itu nggak usah dizakati. Jadi kalau dizakati boleh juga. Artinya kalau kayak tadi saya bilang, ada orang untuk menghindari zakat, karena kalau itu pas untuk kita keluarkan 2,5 itu banyak juga pakai yang bisa dipakai. Kemudian nisabnya 85 sampai 93,4 gram. Ini sebagaimana yang kita sebutkan tadi.
Kalau perak 595 atau 642 gram untuk perak. Hitungnya adalah whole, yang dimaksud adalah tahun qamariyah. Ini tahun qamariyah. Ini mungkin yang sering atau salah keliru di masyarakat. Ini misalnya saya hitung akhir tahun, Pak. Akhir tahun yang dimaksud adalah Desember, Pak ya. Desember. Padahal kita menghitungnya adalah tahun qamariyah. Jadi misalnya Bu Ida ini punya emas pas bulan puasa, maka kena zakatnya bulan puasa tahun depan, gitu. Jadi bukan bulan Aprilnya yang dihitung, tapi adalah bulan puasa tahun depannya. Zakatnya 2,5. Ini nggak ada perbedaan pendapat. Untuk jumlah zakatnya nggak ada perbedaan. Nah, ini mudah juga ini. Coba dihitung, Seorang memiliki emas 150 gram telah dimiliki selama 1 tahun. Berapa zakatnya? 150 berapa, Pak? 3,75 gram. Ya betul, sama jawaban kayak Mas Syukri. Nisabnya tadi berapa? Pertanyaan dulu, ini sampai nisab apa enggak? Sampai berapa tadi nisab emas? 85. Bilang nanti dapat yang ini 85. Dan nisabnya, ini 3,75. Pak Syukri nggak usah pakai kalkulator beliau. Ya kira-kira demikian. Nah, ini coba hitung lagi. Seseorang memiliki perak sebesar 1.250 gram telah dimiliki setahun. Berapa tadi nisab perak? 5? Boleh pakai pendapat itu, Pak. Berapa yang dihitung ya? Jatuhnya? Ini udah mencapai nisab berarti, Pak ya? Aset berapa? Berapa? 31,25, betul. 31,25. Jadi kira-kira demikian. Oke, baik. Ini untuk emas, perak masih mudah juga. Zakat perdagangan. Zakat perdagangan yang dihitung adalah nilai barang yang diperdagangkan. Nilai barang yang diperdagangkan. Termasuk aktiva lancar. Aktiva lancar. Artinya kita nggak hitung bangunan, rak nggak kita hitung, bonekanya nggak kita hitung, yang kabinetnya nggak kita hitung dan lain sebagainya, itu nggak kita hitung. Yang kita hitung adalah aktiva lancar yang bisa diperjualbelikan. Nisabnya kita kembalikan